ketika dia video call, kameranya tampak blur. Oh, video call lihat wajahnya juga, Mbak Iya, Indah? tapi sepertinya kok bukan wajah, maksudnya bukan live gitu loh. Kayak saya sampai ini yang dikasih lihat aku wajah asli apa foto sih? Karena blur banget. Terus dia bilang, oh mungkin ini sinyal aja Indah, dia bilang gitu kan. Oh, Kalau misalkan oke. sinyal, kenapa nggak coba cari tempat yang agak nyaman? Terus terakhir itu dia kirimi saya stiker ya, yang saya tutup Bukan remote fotonya itu. dia ya? Bukan, Stiker ya? stiker tapi ya gambarnya udah nggak layak tonton begitu. Pelaku mengirim foto-foto tadi itu, stiker yang berbau seksual gitu kan. Korban terpancing, dia juga mengirimkan foto-foto yang bernilai Pribadinya ya? seksual. Iya. Jadi ketika video call itu dia akan ngeblur kan. Kalau sudah enjoy dengan video callnya, biasanya pelaku akan minta si korban untuk video call dalam pose yang tidak etis. senonoh. Iya. Yang tanpa busana dan sebagainya. Itu kemudian menjadikan tahap keempatnya masuk. Apa itu? Pemerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang lagi marak dan menjadi atensi dari cybercrime, yakni love scamming. Love scamming dikenal lebih sebagai penipuan melalui cybercrime dengan menggunakan kedok asmara, yakni bagaimana pelaku menjerat korban biasanya dengan kata-kata manis, dengan rayuan-rayuan yang menjurus ke hal-hal yang bersifat sangat pribadi, sehingga target korban menjadi percaya dan menyerahkan hal-hal yang sangat privasi hingga harta benda. Dan kali ini hadir bersama saya Mbak Tutwuri Indah Kurniawati. Mbak Tutwuri Indah Kurniawati ini salah seorang ASN di Kabupaten Banyuwangi yang kemarin saya menemukan postingan beliau di salah satu platform sosial media. Dan kemudian saya coba hubungi beliau, saya ajak diskusi, dan ternyata positif. Apa yang diposting itu adalah bagian dari bentuk dampak love scamming yang beliau alami. Kita di sini akan lebih banyak berbagi pengalaman, Mbak Indah ya. Bisa diceritakan, Mbak, itu awalnya seperti apa sampai kemudian Mbak Indah mengalami kejadian yang menurut kami itu adalah bentuk love scamming. Ya, terima kasih sebelumnya ya karena sudah diundang ke podcast ini. Mudah-mudahan yang saya alami ini nanti bisa menjadi pelajaran. Awalnya biasa, saya jadi kenal di sosial media karena memang saya pengguna sosial media, tidak hanya satu tapi dua. Nah kemudian cukup aktif ya Mbak ya. Insya Allah karena apa ya, untuk hiburan aja kan. Jadi saat saya break itu saya biasanya membuka sosial media, entah itu Facebook atau entah itu Instagram. Kemudian biasa kan dari obrolan-obrolan lewat komen, kemudian ada yang berlanjut ke Messenger. Jadi awalnya Inbox di situ ya inbox ya kita bisa bilang itu. Nah, untuk yang saya alami ini awalnya juga begitu. Kita say hi di inbox, kenalan gitu ya. Oke, ngobrolnya lewat inbox sampai akhirnya dia mintalah nomor WhatsApp dengan alasan tidak intens buka sosial media. Terus kenalan lebih lanjut, gimana kalau kita ngobrol lewat WhatsApp? Ada WhatsApp kah? Ya, saya bilang ada. Tapi maaf, saya juga orangnya tidak terlalu fokus ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ngobrol kemudian balasnya telat-telat ya jangan protes, saya bilang gitu. Akhirnya iya kita bertukar nomor WhatsApp. Nah setelah itu mulailah chatting. Awalnya sih obrolannya biasa ya, jadi cuman berkisar tentang background pekerjaan. Dia tanya apa pekerjaan saya, kemudian lama-lama ke status pernikahan ya. Dan ya sesuai dengan status saya, ya saya bilang apa adanya gitu kan. Entah kenapa juga waktu itu kok ya saya ngalir aja cerita bahwa saya ini single. Kemudian dia tanya sudah berapa lama, kemudian masih inginkah untuk
berumah tangga gitu kan. Yes, seputar itu aja ngobrolnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, dia mulai menceritakan backgroundnya. Dan seperti sedang nge-match-kan sesuatu, dia bilang kalau dia single dengan satu anak, tapi tidak stay dengan dia karena dia kerja di Lampung, kemudian anaknya ikut dengan orang tuanya di Palembang gitu. Mbak Indah ini kan begitu terbuka kemudiannya. Iya, saya juga enggak tahu ya, artinya setelah sekian kali ngobrol itu terasa nyaman karena memang caranya dia mengajak komunikasi itu soft ya, jadi membuat saya oh kok kayaknya ini orang jujur banget ya, dia udah mulai buka tentang kehidupannya dia gitu. Tertarik pertama kali karena apa Mbak? Kan ini kan belum pernah ketemu sama orang ini kan ya, Mr. X ya, anggaplah Mr. X. Ya. Nah, kan pasti ada ketertarikan awal. Biasanya apa karena foto, fisik atau dari apa yang dia sampaikan di awal itu tentang apa atau seperti apa? Yang jelas profil ya. Foto ya? Ya, profil. Profilnya apa di situ? Profilnya dia menggunakan seragam polisi. Oh, anggota Polri lah ya. Dengan pangkat Aibda. Oh, Aibda. Terus kemudian pengakuannya begitu ya? Pengakuannya seperti itu dan memang jujur tampan sih wajahnya. Gagah gitu ya? Gagah ya, layaknya polisi lah ya. Jadi tapi ada juga loh polisi yang gendut itu Mbak. Ya kebetulan yang diimprove kebetulan yang tak approve itu kan ya yang betul-betul ya begitulah. Idaman para perempuan lah ya. Seperti itu. Cuman saya herannya, saya itu biasanya kalau mau approve pertemanan itu kan saya lihat mutual friend-nya. Tapi yang ini kenapa enggak gitu loh. Jadi begitu dia saya lihat profil, oh menarik, langsung terkesima seketika itu ya. Insya Allah begitu ya. Jadi langsung saya approve dan saya enggak berpikir bahwa nantinya akan keterusan ke ngobrol pribadi enggak. Jadi cuma sekedar cuma sekedar say hi aja. Kan dia sering nge-like gitu kan, nge-like postingan. Dari awal perkenalannya atau dari awal dia minta pertemanannya sampai kemudian ngobrol jenjang sampai sangat serius gitu berapa lama Mbak? Belum lama loh Mas, belum lama kayaknya. Maksudnya dari awal perkenalan? Sebulanan itu, mungkin ya, atau mungkin belum ada sebulan ya? Kok kurang? Berarti intens sekali tiap hari dia WA dengan Mbak Indah. Dia setiap kali sepertinya ketika ada break time say hi, menanyakan sedang apa, kemudian layaknya orang lagi PDKT mungkin ya, sudah makan belum, jangan lupa istirahat, sholatnya, begitu. Dalam tempo kurang sebulan itu perasaan bercampur aduk sudah ya? Oh enggak. Kalau bercampur aduk enggak, hanya semakin intens aja. Terus ketika dia suatu saat bilang masalah rencananya untuk datang ke Jawa, mau ambil cuti lah katanya gitu. Dari situ saya mulai ada perasaan ini kok orang kayaknya serius gitu. Terus tak bilang emang mau kapan rencananya ke Jawa, terus kira-kira apa dapat cuti kalau di akhir-akhir tahun seperti itu, secara kan dia polisi, itu bisa diatur katanya gitu. Jadi mulai dia bilang berencana untuk mengunjungi saya, itulah mungkin dari situ ya. Dan itu membuat persepsi yang berbeda di Mbak Indah. Ya, kayaknya seperti itu. Lebih serius atau lebih tidak percaya? Waktu itu sempat lebih ke serius. Karena yang kita obrolin sejauh itu sepanjang itu hanya tentang pekerjaan, kemudian anak-anak. Jadi belum menyangkut ke hal yang terlalu jauh waktu itu. Ajakan-ajakan yang ya agak pribadi gitu. Misalkan, mohon maaf Mbak ya. Biasa kan kalau ini kita bicara penipuan Mbak ya. Dia mungkin mengajak ke hubungan seksual atau mungkin ada permintaan dari materi atau benda atau seperti apa. Pernah enggak seperti itu? Kalau yang saya sebut Mr. X dan saya posting itu sebagian potongan chatnya itu terakhir itu yang bikin saya mulai yakin bahwa ini fake account itu ketika dia video call. Kameranya tampak blur. Kemudian video call
lihat wajahnya juga, Mbak Iya, Indah? tapi sepertinya kok bukan wajah, maksudnya bukan live gitu loh. Kayak saya sampai ini yang dikasih lihat aku wajah asli apa foto sih? Karena blur banget. Terus dia bilang, oh mungkin ini sinyal aja Indah, dia bilang gitu kan. Kalau Oh, misalkan oke. sinyal, kenapa nggak coba cari tempat yang agak nyaman, bilang gitu kan. Itu terjadi ketika saya pas break time ya di sekolah kayaknya Ya. ya. Kan dia chat, lagi apa? Lagi break time gitu kan. Bisa dong VC, bisa, saya bilang gitu. Akhirnya ya itu. Cuman saya itu, oh, kenapa kok nggak bisa jelas wajahnya? Terus saya bilang, oh jangan-jangan ini kameraku ya yang rusak. Dan Mbak Indah juga video call juga. Video call. Oke ya, artinya kan kedua pihak saling memperlihatkan wajah, cuman Mbak Mm-mm. Indah jelas, sana Iya, blur insya gitu Allah ya. seperti itu ya. Iya, iya. Mm-mm. Video call-nya hanya sebatas itu atau mungkin ada yang pernah sampai mengarah ke Oh, VCS, video kalau yang polsek itu? kita video siang itu enggak, karena yang Ada yang diperlihat malam berarti? ada ketika saya pulang kerja. Sebentar, kalau yang siang itu dia betul-betul meyakinkan saya sedang pakai seragam polisi loh. Oh, dianya itu. Iya, iya. Dia tak tanya, ini lagi di mana? Lagi di kantor. Dia bilang gitu. Loh, kok bisa enak? Iya kan aku bagian kantor. Jadi nggak tiap hari keluar. Akhirnya yes, ya percayalah karena Ya, waktu itu dia ya, pakai ya. seragam polisi. Pernah chat saya malam ketika jam-jam ngajar sesi akhir tuh dia sempat chat. Lagi di mana gitu kan? Masih di kelas sesi akhir, saya bilang gitu. Sampai jam berapa nanti? Biasanya sih sampai 7.30. Terus nyampe rumah sekitar jam 8. Atau kalau enggak jam 8 kurang 10. Nanti boleh ya telepon. Ya kita lihat nanti aja ya. Kalau aku enggak capek, tak hubungi, saya bilang gitu. Jadi pas sampai di rumah, selesai apa ya istilahnya bersih-bersih badan, saya duduk gitu. Terus ingat kalau mau chat dia kan, terus tak chat lah. Ya aku bilang udah di rumah, udah relax. Nah itu dia video call. Video call tepatnya yaitu sehari sebelum saya post potongan chatting itu, dia sempat bikin saya tidak nyaman ya. Apa itu, Mbak? Eh, apa ya? Kalimatnya udah mulai menjurus ke rayuan lah, boleh dibilang begitu ya. Oke. Tapi itu video call ya? Iya, video call. Artinya wajahnya dia lebih jelas ketika itu? Enggak? Enggak juga, enggak juga. Terus tak matiin, saya bilang sorry ya, ini ada anak di sebelah, kita chat aja. Nah ketika chat itu yang bikin saya enggak nyaman, karena yes, kok dia bilang kok dimatiin, yo gak enak, malam-malam teleponan jam istirahat, kita chat aja. Terus dia bilang gini, aku padahal kan nggak minta apa-apa, cuma minta ditemenin ngobrol aja. Ya tapi gak enak, karena ini udah malam, bukan jamnya untuk ngobrol, saya bilang gitu. Terus terakhir itu dia kirimi saya stiker ya, yang saya tutup. Bukan fotonya dia ya? Bukan. Stiker ya? Stiker tapi ya gambarnya udah nggak layak tonton begitu. Terus akhirnya seketika itu saya hentikan chatnya. Saya blokir nomornya. Besok paginya dia kontak saya lagi di inbox, di messenger. Dia tanya kenapa sih kok diblokir gitu. Ya nggak enak aja. Sorry karena yang dikirim nggak bikin saya nyaman dan itu kan. Terus akhirnya dia bilang sempat ya wes gak akan seperti itu lagi gitu kan. Tak buka lagi lah WA-nya. Tuh. Dan berlanjut lagi? Masih ngobrol saya. Sampai sekarang? Enggak. Ya. Ada berapa orang Mbak Indah yang begitu? Ada berapa kali kejadian? Satu kali itu atau ada lagi? Ada. Jadi sebelum saya posting yang Mr. X ini, sebelumnya ada, namanya beda, tugasnya di Palembang. Oh ini waktu yang berbeda apa bersamaan? Kayaknya hampir sama lah, okay. Hampir sama. Cuman yang ini tidak seagresif. Yang tadi itu ya. Jadi chatnya biasa ini aja. Mr. Y ya? Mr. Y. Okay. Mr. Y sama loh, dia berseragam polisi juga. Dia punya 2 anak, single father juga. Istrinya meninggal juga. Cuman yang ini lebih polite kayaknya ya,
tidak agresif, yang tiba-tiba chat, yang tiba-tiba telepon gitu, enggak. Mbak Indah tidak pernah tersadarkan bahwa ini kemungkinan adalah bentuk sebuah fake account dalam rangka atau dalam upaya mencari korban atau apa? Ada banyak kasus seperti itu kan? Iya. Akhirnya itu saya punya inisiatif. Ya. Saya screenshot itu, terus saya ambil foto-fotonya di di Facebook itu, terus saya kirim ke, ada kan seorang temen polisi juga, ya, dia bilang, iki jelas fake account, loh kok bisa? Kata teman polisi ini ya? Ya, iki jelas fake account. Itu sebelum saya ngobrol yang malamnya sampai saya blokir itu, Mas. Terus. Kok bisa tahu kalau ini fake account? Secara usianya dia masih muda, nggak mungkin dia Aibda. Oh, oke. Jadi semacam warning kan untuk saya. Iya. Oke, Mas, makasih. Saya bilang gitu. Kamu ki ono-ono ae. Yo namanya ngobrol ya. Saya kan enggak berpikir akan sejauh itu gitu loh. Ya dia bilang ki jelas fake. Enggak mungkin enggak gitu. Terus kalau yang Mr. Y tadi itu begitu saya kirim kan tidak ada tertera pangkat kan di situ, cuma nama aja gitu kan. Yang itu yang agak meragukan, tapi tiba-tiba dia juga bilang ini pun fake, nggak mungkin gitu. Kata teman polisi tadi. Iya. Dan dari situ mulai tersadar saya. Atau masih antara bergejolak ya. Iya, ada perasaan begitu. Waktu itu. Iya apa enggak gitu ya? Waktu itu saya sempat ada perasaan seperti itu, tapi lama-lama ya karena ada stiker-stiker yang nggak jelas itu tadi, saya langsung, oh iya kayaknya nggak benar ini. Ilfilnya kan karena itu kan. Tapi sebelum itu ada gejolak juga kan, kemudian ada harapan-harapan yang terbangun begitu ya. Oh iya ada lagi. Saya baru ingat ketika dia bilang mau serius, terus saya kan bilang, sorry, ini kan dengan usia saya yang seperti ini sudah nggak waktunya untuk nggak serius. Jadi saya biasanya kalau kenal orang baru itu saya selalu kenalkan ke anak-anak saya. Iya itu kalau jumpa di darat kan ya? Enggak. Meskipun jadi gini, lewat media ya. Jadi saya itu kan sudah punya anak-anak yang boleh dibilang dewasa ya usianya ya. Anak saya yang pertama kan sudah menikah, Mas. Yang nomor 2 kuliah semester 5. Jadi saya itu membuat sebuah grup WA saya bersama 2 orang anak saya dan menantu saya. Karena memang komitmen dari awal mereka bilang, "Mama boleh kenal dengan orang baru. Tapi harus pengetahuan kami," dia bilang gitu. Jadi saya berusaha konsisten dan saya invite lah nomor Mr. X tadi itu ke dalam grup. Oh, udah masuk grup keluarga berarti ya? Betul. Terus? Jadi saya langsung bilang, "Selamat datang. Ini kenalkan dengan anak-anak saya seperti yang saya bilang sehari sebelumnya itu, saya kalau kenal orang baru harus lewat dengan anak-anak saya." Di situ dia juga sempat chat, masih ada belum saya hapus. Dia bilang, "Siap sayang," gitu kan. Terus anak saya yang pertama langsung bilang gini, "Wow, sayang Mak," dia bilang begitu. Berarti dari situ, udah dalam kan persepsi anak-anaknya. Iya, dari situ anak sudah mulai habis komen, "Wow, sayang Mak," gitu kan. Dia langsung chat saya secara pribadi, "Mama yakin yang begini serius?" gitu. Oh, cerdas ini anak saya langsung gitu. Terus akhirnya begitu dia saya masukkan ke grup kecil tadi itu, dia langsung japri saya. Bukan japri, dia telepon saya. "Indah, itu bener anak-anaknya." Loh, kenapa saya harus nggak bener? Kan udah tak bilang dari awal, udah bukan waktunya main-main. Jadi kalau memang iya, ya ayo kita berproses yang bener. Terus katanya mau kenalin sama anaknya, sama mertua, sama calon mertua saya. Sempat tak goda gitu dia. "Oke, nanti tak kirim ya nomor ibuku." "Iya, siap." Saya sempat bilang gitu. Nah, begitu saya bilang iya, terus dia pamit. "Oke, WA aku tak matikan dulu. Aku mau kerja." "Boleh," saya bilang gitu. Dan dari situ udah mulai tidak yakin saya bahwa itu adalah akun asli. Tuh. Oke. Mbak Indah, sejauh sampai kemudian
saya menceritakan bahwa itu ada kemungkinan love scamming gitu kan. Mbak Indah tidak pernah tersadarkan atau memang tidak paham bahwa itu merupakan bentuk upaya penipuan melalui internet? Jujur saya belum begitu paham. Oke. Jujur. Jadi begini Mbak Indah, ini apa yang saya dapatkan informasi Mbak ya. Dari Pusiknas, Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri itu memang lonjakan kasus love scamming ini beberapa tahun terakhir meningkat dan 2023 kemarin sempat dirilis sampai secara resmi apa itu love scamming, ciri-cirinya, terus cara pencegahannya. Dan kasus-kasus begini sebenarnya itu kebanyakan biasanya korbannya, mohon maaf, tenaga buruh migran. Iya, tenaga kerja TKI. Ini tidak pandang pria atau wanita, karena pelaku love scamming itu ada yang cewek, ada yang cowok. Kemarin kalau tidak salah per bulan, di tahun 2023 ini ada lebih kurang 120, awalnya 40, kemudian menjadi 121 itu pelaku love scamming yang ditangkap. Dan semua pelakunya itu, herannya saya, itu TKA Cina. TKA Cina? Iya. Jadi beroperasi di Indonesia. Tapi dari segi logat-logat yang diskusi dengan, yang ngobrol dengan Mbak Indah ini, logatnya bukan orang Jawa. Yang jelas bukan orang Jawa bukan ya? orang Jawa. Oke. Ya. Artinya logat kan bisa dipelajari kadang ya. Dan pelaku love scamming itu sebelum menyasar target, itu biasanya mereka itu memprofil dulu, mempelajari, profiling. Targetnya ini siapa, lingkungannya siapa, kerja dan mungkin sampai penghasilan dan bagaimana kehidupannya itu dipelajari. Maka sangat disarankan untuk tidak mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Karena itu menjadi sasaran tembak yang sangat mudah bagi para pelaku love scamming. Dan ciri-ciri yang Mbak Indah ceritakan tadi itu sudah memenuhi semua unsur love scamming. Termasuk dijanjikan ini ya, dijanjikan dana. Soalnya dia pernah sih waktu bilang begini, aku kan nggak minta apa-apa dari kamu, cuma ditemenin ngobrol aja. Gini loh Nda, nanti kalau kamu butuh dana, butuh uang, kamu tinggal bilang aja, insya Allah aku kirimi gitu. Ya, itu penipuan berkedok romansa Mbak. Biasanya begini, yang pertama mereka pasti pasang profil yang sekiranya target ini akan terkesima. Kalau cewek ya profil biasanya itu aparat gitu kan, yang muda, gagah, maco dan sebagainya. Kalau yang cowok biasanya cewek yang cantik, kayak model atau mungkin semi atletis seperti itu. Tapi semua itu sudah diprofil sama pelaku itu. Terus yang kedua, kata-kata pertama yang keluar itu pasti sangat lembut dan ada sedikit bahasa itu begitu menghormati sebagai lawan bicara, lawan jenis, kan begitu. Yang kemudian merembet ke persoalan-persoalan pribadi. Dan itu akhirnya terbuka si lawan bicara ini. Nah, cuman begini, lawan bicara ini biasanya targetnya pelaku love scamming ini adalah, mohon maaf Mbak Ida ya, orang yang memang pada posisi secara kehidupan itu tampak sangat membutuhkan kasih sayang atau mohon maaf ya kalau bahasa kasarnya okay. Mereka ini mencari korban-korban yang jablay gitu loh Mbak. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Termasuk saya berarti ya. Ya saya tidak mengatakan itu, tapi apakah seperti itu atau tidak? Karena biasanya kalau orang yang tidak seperti itu akan diabaikan Mbak. Ya. Itu. Kalau saya sih konteks awalnya ya karena ngobrol aja ya. Atau mungkin Mbak sering posting-posting di sosmed kegelisahan, kegalauan hidup sendiri dan sebagainya atau seperti apa? Kadang-kadang sih ya namanya. Atau sering. Ya mungkin jangan sering ini ya, sering juga scrolling mungkin ya. Enggak ya. Karena ini ciri love scamming Mbak. Dia bukan sering sih, kalau aktivitas yang saya posting ya kadang-kadang tentang aktivitas saya yang sehari-hari ya kadang-kadang ada sih unsur emosionalnya yang saya tulis di situ gitu.
Itu biasanya kalau pas udah jam-jam rehat malam gitu, ngapain ya? Oke, buka Facebook. Oke, typing gitu aja. Iya. Dan berikutnya Mbak, ini ciri pertama gitu ya. Ciri kedua, dia akan masuk ke ranah pribadi. Tapi ketika kita mengusik pribadi dia akan mundur. Jadi ketika masuk ke lingkungan keluarga Mbak Indah, itu adalah kejutan bagi dia sebenarnya. Ini hal yang Mbak Indah sengaja lakukan, masuk ke grup keluarga, tapi itu buat dia shock. Sebenarnya begitu. Ya mungkin Tuhan masih melindungi, masih sayang agar tidak terjebak kayak itu. Karena banyak korban Mbak, itu masuk ke tahap ketiga. Apa itu? Pelaku mengirim foto-foto tadi itu, stiker yang berbau seksual gitu kan. Korban terpancing, dia juga mengirimkan foto-foto yang bernilai seksual. Iya. Jadi ketika video call itu dia akan ngeblur kan. Kalau sudah enjoy dengan video callnya, biasanya pelaku akan minta si korban untuk video call dalam pose yang tidak etis. Iya. Yang tanpa busana dan sebagainya. Itu kemudian menjadikan tahap keempatnya masuk. Apa itu? Pemerasan. Jadi iming-iming uang dan sebagainya itu pasti diomongkan. Tapi tidak akan pernah ada kiriman. Yang ada nanti dia butuh secara darurat, dan karena dia menjanjikan suatu uang besar, si korban itu terpedaya, karena omongannya enak didengarkan, nikmat dirasakan gitu kan. Iya itu loh, yang saya rasakan memang, ini orang kok cara komunikasinya kok enak banget. Dan itu terlatih memang. Namanya penipu itu kan, dia kan memang sudah proses belajar yang ini ya. Belajar yang intens, yang lama kan gitu kan. Jadi ya namanya penipuan itu kan yang ditipu mesti tidak terasa kalau itu sudah ditipu kan begitu. Tapi ini pembelajaran. Saya mengangkat kasus ini, cerita ini ke podcast ini dalam upaya kita semua saling belajar. Bahwa khususnya tahun ini, Barreskrim itu sangat serius menangani kasus love scamming. Dan yang mengejutkan, dari data yang dirilis Pusiknas, kebanyakan korban itu bukan dari warga sipil, justru aparat TNI dan juga ASN. Ada anggota-anggota TNI, Polri yang menjadi korban-korban love scamming. Serius? Itu data, kan secara itu mungkin data yang dirilis Pusiknas. Karena tadi itu mereka mencari korban yang ada kejenuhan dalam rutinitas, kan begitu kan? Terus ada kehampaan dalam kehidupan pribadi. Orang dengan rutinitas yang sangat padat dan kehidupan yang biasanya single parent gitu kan. Itu kan ada titik jenuh pada biasanya entah itu malam harinya kan begitu kan, pulang dari kerja, mereka masuknya di situ. Ya, berarti sesuai dengan pengalamannya. Artinya memang dia itu chat saya ketika saya memang lagi betul-betul free, lagi bisa diajak untuk ngobrol gitu loh. Dan memang ngalir waktu itu saya cerita kalau kerja itu di instansi formalnya itu mulai jam 7 sampai jam 2. Setelah itu lanjut di tempat les. Kok bisa sampai jam situ kerja? Iya. Begitulah. Semakin banyak informasi yang saya keluarkan ngalir, terus chatnya dia kebetulan ya ketika jam-jam rileks. Sudah di rumah. Pasti gitu. Bisa dibayangkan Mbak Indah, orang baru kenal belum sebulan, sudah masuk wilayah pribadi sangat dalam. Dan itu tidak pernah secara sadar kita mempelajari itu. Bahwa kok bisa belum sebulan sudah masuk sangat pribadi gini, kan tidak sadar. Normalnya Mbak Indah kenal seseorang sampai serius, adakah yang cuma sebulan begitu? Ya jarang sih. Ya, kan secara normal hampir tidak ada kan? Iya. Normally orang itu kalau masuk ke jenjang serius, itu biasanya kan ada tahap. Ada proses. Iya, kemudian ketemu keluarga. Dan yang pasti ketemu. Kalau love scamming, saya bisa pastikan dia pasti mencari 1001 alasan untuk tidak jumpa darat. Itu yang bikin saya jujur aja, yang bikin saya lebih tertarik karena dia bilang mau ambil cuti nanti akhir tahun aku ambil cuti deh. Kok bisa? Wong akhir tahun biasanya kan jarang banget orang bisa cuti. Terus Lampung ke Banyuwangi itu jauh. Mau spend berapa hari di sini? Saya pikir 5 hari cukup deh. Gitu loh. Jadi kalimat-kalimat balasan dia itu
logically banget. Makanya Logik saya dan begitu memberikan harapan, kan begitu kan. nyaman gitu kan, ngobrolnya kok ya jadi itulah. Wah, ini calon yang tepat ini untuk depan gitu ya. Bodohnya saya. Tidak bodoh, tidak ada yang bodoh di sini, Mbak, sebenarnya. Karena tidak ada orang tertipu itu yang bodoh sebenarnya. Karena lengah. Lengah ya. Iya, lengah dan mungkin karena ini hal baru juga bagi Mbak Indah kan. Dan ini juga saya berharap ini menjadi pembelajaran kita semua, terutama single parent gitu kan, atau mungkin orang yang dalam konteks memang tidak punya pasangan atau belum punya pasangan, memang harus berhati-hati sekali, terutama dalam mengenal orang-orang baru yang masuk dan khususnya orang baru yang dikenal melalui internet, baik sosial media ataupun website, kan begitu kan, ataupun platform seperti yang lagi rame itu hari ini Omi TV dan seperti itu. Oke. Itu memang kadang banyak kasus seperti itu, Mbak. Cuman di beberapa aplikasi itu tadi kan ketika video call ngeblur ya. Iya. Nah, beberapa aplikasi itu ada yang ketika kita video call masuk ke aplikasi itu, wajah kita itu berubah menjadi wajah orang lain. Cuman ya nggak bisa banyak bergerak. Iya. Itu Gitu. yang saya berulang kali tanya. Kok ngomongnya nggak jelas sih? Artinya ucapan yang keluar, maksudnya suara yang keluar dengan gerak bibirnya itu nggak sama. Ya, itu aplikasi kan, Mbak. Oh. Aplikasi itu ada yang mengubah suara, ada yang mengubah wajah. Dan itu bisa masuk ke video call. Oh, begitu ya. Canggihnya teknologi sekarang, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjerembab ke dalam penipuan, menjadi korban. Dan itu yang bukan harus disyukur sebenarnya ya. Ya tidak perlu terlalu merasa bersalah karena korbannya tidak sedikit gitu. Dan bahkan aparat juga ada yang jadi korban kan gitu kan. Yang notabene harusnya mereka lebih punya pagar gitu kan, benteng bahwa oh ini penipuan, ini cybercrime dan sebagainya. Cuman berapa persen aparat yang paham tentang cybercrime? Tidak banyak juga. Apalagi ASN, apalagi warga sipil, apalagi tenaga migran itu. Lebih tidak paham juga. Dan kalau sudah masuk ke rayon itu pasti akan jatuh ke pikiran yang apa ya, berhayal gitu kan, berharap imajinasi ya. Tapi yang pasti yang bisa kita pelajari dalam tempo yang sangat singkat, ketika seorang itu menyatakan cinta, kan begitu kan, menyatakan ungkapan-ungkapan romantis gitu kan, itu harus diwaspadai dan sangat perlu untuk dicurigai. Iya, kok akhirnya saya nggak curiga. Nah, ya karena mereka tahu jam-jam berapa ada kelelahan fisik dan emosi, mereka masuknya ke sana. Jadi teleponnya ketika mungkin siang, ketika jam istirahat, pikiran capek. Malam itu kalau jam-jam antara jam 7 sampai jam 9 itu kan kondisi fisik sedang drop. Kan ingin istirahat gitu kan. Kita ketika diajak ngobrol begitu pasti sudah terlena. Tidak laki, tidak perempuan sama sebenarnya. Dan ya kita harus saling mewaspadai tentang love scamming ini, Mbak. Banyak kasusnya. Dan yang paling utama, pelaku love scamming itu tidak akan pernah mau diajak ketemu darat. Jadi kalau Anda, siapapun, Mbak Indah ya, terutama ya, ini untuk kedepannya lagi Mbak ya. Siap. Saya mendoakan sebenarnya Mbak Indah segera mendapatkan jodoh. Amin, ya yang saya harapkan gitu kan. Bisa Ya, diterima Mas, ya. anak-anaknya Mbak Indah gitu kan. Dan orangnya nyata kan gitu kan. Lebih penting orangnya nyata. Iya. Tapi ini juga saya mungkin kalau boleh menyarankan siapapun, mohon hati-hati dengan upaya-upaya love scamming ini karena kasus ini sekarang sedang marak-maraknya, terutama menjelang pemilu dan sebagainya. Jadi kalau ada atau ketemu dengan orang melalui media sosial dan bicaranya manis, rayuan asmaranya juga dahsyat, melenakan, belum tempo 1 bulan, bahkan kadang seminggu 2 minggu, sudah bicara hal-hal yang sangat serius, sangat sensitif, pastikan bahwa dia mau diajak ketemu darat. Itu aja dulu. Jangan pernah kirim uang, apalagi sampai kirim postingan gambar-gambar pribadi yang tidak senonoh. Karena love scamming targetnya hanya 2. Kalau tidak memeras melalui upaya mencari atau mendapatkan gambar-gambar, mohon maaf,
gambar-gambar porno dari korban. Kalau tidak begitu, maka diiming-imingi sehingga korban merasa sangat yakin dan percaya pada pelaku untuk mentransfer jumlah uang kepada pelaku. Itu love scamming, dan mohon agar semua siapa saja yang melihat tayangan ini bisa lebih berhati-hati, atau mungkin mulai hari ini segera googling, segera searching, belajar apa itu love scamming dan bagaimana cara pencegahannya. Karena pola penipuan seperti ini semakin tahun semakin canggih dan semakin banyak pelakunya. Karena mencari uang melalui media sosial itu hal yang sangat mudah. Lebih mudah. Apalagi penipuan melalui sosial media dengan banyaknya aplikasi yang hari ini kita ada di Play Store dan sebagainya, itu menjadikan penipuan apapun itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Jadi merasa ya, tapi ini pelajaran, Mbak. Mbak Indah kan tidak sampai terjerumus sekali yang lebih jauh. Oh, no. Itu syukurnya kan begitu Tidak. kan. Makanya ketika Mbak Indah posting di sosial media itu, ya saya melihat, oh ini love scamming gitu kan. Saya akan hubungi Mbak Indah kan masih, apa itu love scamming kan gitu kan. Iya, kurang baca memang ya. Jadi saya suka bersosial media, tapi mungkin banyak pengetahuan yang saya masih belum tahu ya Mas ya. Jadi thank you udah diingatkan, kemudian ya harus banyak belajar lagi lah, lebih hati-hati lagi. Ya. Ya, yang pasti semoga dapat ya true love gitu kan. Amin. Pendamping yang baik, yang memang diterima dan oleh Mbak Indah juga oleh keluarga. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke penonton. Oke. Harapan, saran atau apa? Kalau bagi pengalaman cukup lah. Sudah cukup jelas terungkap ya. Ya, yang jelas bersosial media zaman sekarang ini memang merupakan salah satu alat untuk kita menghibur diri. Tapi based on my experience, jadi berdasarkan pengalaman yang saya dapat, mudah-mudahan lebih menjadikan saya khususnya dan yang lainnya lebih berhati-hati karena bisa membahayakan diri kita secara pribadi dan mungkin keluarga ya ke depannya. Ya, tapi saya bersyukur begitu posting itu banyak atensi yang masuk, kemudian terutama jenengan yang sudah memberikan wawasan tentang love scamming. Insya Allah saya akan lebih berhati-hati lagi. Dan terima kasih untuk supportnya. Untuk yang lainnya mudah-mudahan juga akan mendapatkan pelajaran dari apa yang saya dapat. Tuh. Pastinya jangan cari jodoh di sosial media, karena tetangga kita juga masih banyak yang mungkin merupakan jodoh dari kita, kan begitu kan. Kalau boleh saya bilang, saya tidak pernah berusaha mencari jodoh dari sosial media, tapi mantan suami saya dapat dari sosial media. Dua-duanya? No. Yang kedua, ketika dia posisinya masih di Amerika waktu itu, jadi kita hanya kontak. Ya pertama kita ngobrol pakai Messenger, kemudian waktu itu kita gunakan masih BBM ya. Yeah. Jadi kita bertukar BBM, hanya realnya memang dia tidak jauh dari rumah saya. Dan ketika kita bikin obrolan serius, dia pulang. Nah itu kan berarti nyata gitu loh. Tuh. Dan Mbak Indah ngeceknya juga mudah. Oh ini masih dalam lingkup tetangga sekitar. Karena memang dekat gitu kan. Dan bisa dijangkau. Ya. Waktu itu kan saya masih bekerja sebagai private teacher gitu ya. Jadi door to door. Terus ketika dia bilang alamatnya di sini, oh ya sejalan lah dengan agenda ngajar hari ini. Jadi saya datanglah ke rumahnya. Jadi itu nyata, dan sejak kenal sampai kita melangkah ke serius itu sekitar setahunan lah. Jadi sejak kenal sampai akhirnya dia datang beneran, malah saya yang jemput ke Bandara Surabaya sana, sampai ke proses lamaran itu setahunan lah. Tuh. Yes, harapan tadi Mbak, semoga Mbak Ida segera lekas menemukan kembali jodoh yang cocok seperti itu Mbak ya. Dan saran saya lebih cari yang dunia nyata saja Mbak. Gitu ya. Siap. Tidak akan masih mengulang banyak sejarah di ya. Banyuwangi nih. Oh iya. Cocok. Kecuali Mbak Ida pilih-pilih yang dengan grade yang respect, yang saya tidak tahu kan gitu kan. Yang jelas grade-nya harus ada ya Mas ya. Karena sudah dua kali gagal itu saya tidak kepingin ini lagi, harus betul-betul mencari yang terbaik lah. Oke,
Semoga berhasil, Mbak. Amin. Amin. Demikian obrolan saya dengan Mbak Indah dalam cerita dan kisahnya menjadi hampir nyaris menjadi korban love scamming. Dan mungkin kalau saya boleh saran, kita lebih berhati-hati saja dalam bermedia sosial. Jangan pernah sekalipun atau hindari mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi, foto-foto pribadi, apalagi foto pribadi yang tidak senonoh. Karena ini akan menjadi target sasaran dari para pelaku love scamming. Karena kalau sudah menjadi korban dari love scamming, tidak akan pernah cukup harta yang kita keluarkan. Karena mereka akan mengancam dan akan memeras sampai tidak tersisa sedikit pun harta yang dimiliki oleh korban. FBI merilis transaksi love scamming per tahun 2021 senilai 14 triliun rupiah. Sedangkan PPATK merilis transaksi yang dilakukan dari kasus-kasus penipuan internet itu mencapai puluhan miliar rupiah. Sebuah transaksi yang sangat mengerikan hanya dari penipuan berbasis internet. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.